Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Irgi Doyanti. Saya akan menjelaskan materi mengenai awal dari ibadah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan juga tauhid dalam pendidikan fisika dalam mata kuliah fisika dan ilmu tauhid yang diampu oleh Bapak Suhadi MSI. Nah, untuk materi pertama kita akan membahas mengenai awal dari ibadah. Kita akan membahas kembali mengenai manusia sebagai hamba. Diilustrasikan, hamba saya ini hanya boleh melakukan aktivitasnya sesuai perintah tuannya. Tidak boleh mengharapkan balasan atau imbalan, karena jika ini terjadi, maka penghambaan ini tidak berjalan sepenuhnya dengan baik. Dalam ilustrasi pengabdian seorang hamba saya tadi membutuhkan ketulusan yang begitu dalam, maka dapat kita bayangkan bahwa kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus memiliki ketulusan dari dalam hati kita untuk menjalankan semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Nah, awal dari penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini mengenai kesaksian kita tentang makna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau syahadat ya. Dalam kalimat syahadat ini tidak ada kata amanu yang artinya beriman atau percaya, karena ketika seseorang sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, maka dalam dirinya sudah percaya bahwa dia telah melihat atau menyaksikan penciptaan alam semesta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut dalam konteks pemahaman makna syahadat yang sesungguhnya ini, yang dimaksud adalah dengan awal dari beribadah atau awal dari beragama, yaitu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita dapat lakukan dengan memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang juga diisyaratkan dalam Al-Qur'an. Cara mengenal Allah itu bisa dilakukan melalui ayat-ayat kauniyah atau tanda-tanda keagungan Allah pada alam semesta atau seluruh makhluknya, dan ayat-ayat syariah atau tanda-tanda keagungan Allah pada syariat atau agamanya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala juga mencakup 4 bagian, yaitu yang pertama, mengenal keberadaan Allah. Kita wajib meyakini bahwa Allah pencipta seluruh makhluk benar-benar ada, walaupun kita tidak pernah bertemu atau melihat atau mendengar secara langsung. Sesungguhnya keyakinan adanya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala merupakan fitrah makhluk. Oleh karena itu, tidaklah semata-mata seseorang meyakini adanya Allah berarti dia adalah orang Islam atau orang yang beriman. Yang kedua yaitu mengenal keesaan rububiyah Allah. Kita wajib meyakini keesaan rububiyah Allah, yaitu bahwa hanya Allah lah yang menciptakan, memiliki, menguasai dan mengatur seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini, karena hanya Allah juga yang bisa menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mendatangkan kebaikan, mendatangkan bencana. Rububiyah sendiri artinya yaitu menciptakan, memiliki dan mengatur atau menguasai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb, pemilik atau penguasa semesta alam. Fatihah ayat 2. Jadi tauhid ini tidak diingkari oleh masyarakat atau orang-orang pada zaman Rasulullah dahulu. Nah, yang ketiga yaitu mengenal keesaan uluhiyah Allah atau hak Allah untuk diibadahi. Kita meyakini bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh memberikan ibadah kepada selain Allah, walaupun kepada makhluk yang dekat dengannya seperti malaikat atau Rasul Allah. Tauhid inilah makna yang terkandung dalam perkataan la ilaha illallah, karena maknanya adalah tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Allah juga berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkaulah yang kami ibadahi dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Al-Fatihah ayat 5. Keimanan terhadap keesaan uluhiyah Allah atau haknya untuk diibadahi ini adalah inti dakwah seluruh rasul, dan inilah yang diingkari oleh orang-orang musyrik dan kafir yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengimani dan menetapkan dari dalam hati kita bahwa seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang tersebut dalam kitab Al-Qur'an dan sunnah-sunnah yang sahih dengan tanpa menyerupai dengan makhluk.
Nah, keempat bagian tadi merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Selanjutnya, pendidikan fisika merupakan pendidikan bagian dari disiplin ilmu sains yang mempelajari perilaku fisik benda-benda yang kasat mata ataupun benda yang tak kasat mata yang berperan dalam kehidupan manusia pada dasarnya. Yang selalu dibahas yaitu bagaimana perilaku gerak benda atau posisi benda setiap saat yang dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar benda tersebut. Nah, melalui wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dalam Al-Quran juga mengajarkan konsep ketauhidan sebagai konsekuensi dari kesadaran tentang tauhid dalam pendidikan fisika. Nah, tauhid dalam ilmu fisika merupakan bagian dari ayat kauniyah yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengatur alam semesta melalui hukum-hukum alam yang berlaku. Oleh karena itu, konsekuensi lebih jauh pada pembelajaran fisika haruslah menghantarkan kesadaran kita akan makna la ilaha illallah yang sebenarnya. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat mengenai materi awal dari ibadah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan juga ilmu tauhid dalam pendidikan fisika yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.